Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih berkenan mempertemukan kita. Dan mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang menjadi pengalaman saya beberapa saat sebelum saya memberi pengajian pada pagi hari ini. Dan sejak pagi kemarin saya itu mendapatkan pelajaran dari banyak orang. Saya ditemui oleh salah seorang santri saya yang sekarang sudah menjadi seorang pengusaha yang relatif dalam tanda kutip berhasil, karena dia masih muda dan menunjukkan keberhasilan yang luar biasa bersama istrinya. Kemudian mendapatkan kiriman sebuah tulisan, yang tulisan itu sebenarnya merupakan ringkasan dari apa yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali di saat beliau menyatakan bahwa setiap orang itu harus melakukan pembersihan hati. Dan saya coba untuk melengkapi tentang hal itu dari apa yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang ternyata juga mirip dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, meskipun istilah-istilahnya tidak persis sama, tetapi berangkat dari pengalaman intelektual dan pengalaman spiritualnya dan pergumulan dia di dalam hidupnya, dia berhasil menjelaskan sesuatu yang secara teoretik itu dengan sangat mudah bisa kita pahami, tetapi begitu kita mempraktekannya sangat sulit. Dan dari beberapa guru saya juga pernah mendapatkan pelajaran yang sama. Ada guru saya yang bergelar profesor, doktor, dengan saat bergelarnya yang lain. Tapi ada seorang guru saya itu yang sekolah formalnya saja tidak jelas, karena dia itu adalah seorang santri murni yang belajar dari rumah ke rumah, dari pesantren ke pesantren, dan tidak pernah mendapatkan ijazah formal, tapi wawasannya luar biasa. Dan dia belajar banyak dari para kiai, para ustaz, para gurunya, dan menyerap pelajaran-pelajaran itu, dan dia coba untuk beliau eksperimentasikan di dalam kehidupannya, dan dalam banyak hal dia itu banyak mendapatkan sesuatu yang bisa dicontoh ketika dia menerapkan di dalam kehidupannya. Dan sekali lagi saya selalu mengatakan, belajar itu tidak harus tersekat oleh ruang dan waktu, termasuk kepada siapapun kita belajar itu merupakan sesuatu yang menjadi peluang kita. Sehingga kalau sekarang ada konsep merdeka belajar, itu bukan konsep baru, itu sesuatu yang sekarang dia terkenal oleh sang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini, tetapi gagasan beliau itu bukan sesuatu yang baru. Saya pernah membaca dan pernah menjalani bagaimana proses belajar itu tidak harus kita sekat dengan sekat-sekat formalitas yang menjerat. Dan bahkan saya sekarang banyak memberikan kritik terhadap birokrasi pendidikan yang justru sangat membatasi kita untuk bisa belajar dengan bebas, dengan nyaman. Dan saya selalu mengatakan, kita itu menjadi orang yang bahagia ketika belajar, ketika tidak diberi sekat-sekat yang membelenggu. Dan sekat-sekat yang membelenggu itulah yang kemudian mengakibatkan kita itu menjadi sulit untuk belajar, karena sekat itu menjadikan kita terhambat sebegitu rupa untuk belajar pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Apalagi sekarang yang namanya sekolah itu bisa menjadi berhala baru yang birokrasinya itu sangat rumit untuk dilalui.
Dan saya pernah jadi guru dan sekarang jadi dosen, itu saya merasakan bahwa jerat birokrasi pendidikan itu membuat saya agak terbatas, agak tersendat untuk berekspresi di dalam mendidik mahasiswa-mahasiswa saya. Dan saya inginnya semua mengalir saja. Saya bisa berdialog dengan mahasiswa di kampus, itu di mana saja, di ruang kelas, di masjid, di tempat-tempat santai seperti di kantin, di tempat parkir, dan dimanapun. Bahkan dalam kesempatan yang berbeda, saya itu pernah belajar dengan mahasiswa itu di dekat ruang perpustakaan, yang di situ ada 2 kursi yang kosong. Saya duduk dan dia duduk di dekat saya, kemudian ngobrol banyak hal. Ternyata banyak hal yang bisa saya dapatkan dari mahasiswa saya itu, dan alhamdulillah saya juga banyak berbagi dengan dirinya, dengan pengalaman-pengalaman saya di dalam belajar. Dan dia mengatakan, terima kasih Pak, saya banyak mendapatkan ilmu dari Bapak. Saya juga mengatakan, saya berterima kasih pada Anda, saya banyak mendapatkan ilmu dari Anda. Hari ini betul-betul Anda jadi guru saya. Dia ketawa. Tapi saya jujur mengatakan kepada dia bahwa banyak hal yang belum saya ketahui, yang begitu saya berdialog dengan mahasiswa saya itu secara terbuka, luar biasa ya, saya dapatkan. Makanya saya katakan proses belajar mengajar itu perlu keterbukaan, perlu kejujuran, dan puncaknya itu harus ada keinginan untuk saling memberi, jangan pelit untuk banyak memberi. Dan saya mendapatkan pengalaman hidup itu di dalam proses belajar saya dengan para mahasiswa saya, termasuk dengan para jamaah saya ketika saya berikan pengajian. Ternyata belajar itu indah, menyenangkan, dan membahagiakan, dan itu menjadi kepuasan tersendiri bagi diri saya. Sehingga kalau saya ditanya, ketika Bapak mengajar dibayar berapa, saya tertawa. Gaji saya secara formal itu dibandingkan dengan apa yang saya peroleh di luar gaji saya itu tidak seberapa. Saya mendapatkan kepuasan, mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kebahagiaan dari proses belajar mengajar saya di kelas dan di luar ruang kelas, termasuk di dalam pengajian-pengajian saya di masjid-masjid kecil. Kebetulan saya ini balik kampung, jadi saya keliling di kampung-kampung, dan disitulah saya mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Makanya ketika saya ditanya itu, kenapa Bapak selalu bisa tersenyum ketika memberikan pengajian, saya katakan, saya itu bahagia ketika beri pengajian, dan kebahagiaan saya itu kemudian membuat saya tersenyum. Dan senyum saya itu bukan sesuatu yang saya buat-buat, bukan senyum pencitraan, tapi natural saja. Termasuk pagi hari ini, setiap subuh kan hampir selalu saya memberi pengajian, dan kalaupun tidak memberi, saya mendengarkan pengajian, mencermati pengajian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari apapun dan siapapun. Dan semua acara yang saya dapatkan di televisi dulu, sekarang di YouTube, itu saya jadikan sebagai pelajaran hidup bagi diri saya. Dan saya banyak menyerap dari para ulama, para kiai, para ustadz, para mubadik yang memberikan pengajian dengan berbagai ragam materi dan berbagai macam cara mereka untuk memberikan pengajian. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya belajar dari sejarah hidup 2 orang yang hebat, yang bernama Talut dan Daud. Talut dan Daud. Tentu saja kalau kita bicara Nabi Daud, itulah yang saya sebut dengan Daud. Dan ketika bicara Talut, itu bicara tentang seorang yang luar biasa, yang bisa mengalahkan seorang yang mana Jalut, orang yang menurut perhitungan di atas kertas gak mungkin dia kalahkan, tapi biidznillah, dengan izin Allah, dia bisa mengalahkan orang yang menurut pandangan banyak orang tidak terkalahkan, apalagi oleh seorang Talut. Dan pada saatnya juga Daud itu adalah seorang yang disepelekan, karena pada saatnya melejit menjadi orang yang luar biasa. Makanya saya katakan kepada teman-teman saya, pada siapapun, jangan suka meremehkan orang, karena banyak sekali orang yang kita remehkan itu justru akan menjadi orang yang hebat, yang perlu kita hormati, yang harus tahu.
ketika saya diremehkan orang, saya tertawa. Kenapa saya harus rendah diri ketika diremehkan orang? Dan ketika saya dipuji orang, kenapa saya harus tersanjung dengan pujian itu? Saya ini bukan siapa-siapa, dan mereka pun juga bukan siapa-siapa. Mereka itu adalah makhluk Allah, sesama makhluk Allah yang terus belajar dan belajar. Kita itu kan menjadi makhluk Allah yang terbaik itu ketika kita mau belajar dan terus belajar. Dan bahkan ketika kita sudah menjadi orang baik, jangan sombong, karena di antara kita masih banyak orang yang lebih baik daripada diri kita. Di atas langit ada langit, itu istilah yang dikatakan oleh orang, meskipun maknanya bisa berbeda-beda, tetapi saya selalu mengatakan ketika ada kepintaran yang ada pada diri kita, jangan sombong. Masih ada kepintaran-kepintaran lain yang dimiliki oleh orang. Ketika kita punya sesuatu yang luar biasa, jangan sombong. Masih ada sesuatu yang lebih luar biasa yang dimiliki oleh orang, yang diberikan oleh Allah pada orang lain. Tetapi jangan iri dan dengki ketika ada orang hebat, ada orang yang berhasil. Justru kita perlu belajar dari mereka. Dan saya belajar dari siapapun, termasuk dari orang-orang di sekitar saya. Nah, hari ini saya ingin bercerita tentang Talut dan Daud, dan kita perlu belajar dari keduanya. Nah, saya selalu mengatakan kepada para jamaah saya, banyak rangkaian ayat Al-Quran itu yang berisi tentang kisah-kisah yang mengandung pelajaran penting bagi diri kita. Ya, antara lain kisah tentang Talut yang berkolaborasi dengan Daud ketika keduanya melawan seorang tiran yang bernama Jalut, seorang penguasa yang sangat ditakuti, seorang penguasa yang sangat otoriter, seorang penguasa disebut tiran bernama Jalut. Ya, kalau kita itu bicara tentang tirani di dalam kekuasaan, yang kita ingat adalah Fir'aun. Ternyata ada orang yang bernama Jalut. Nah, saya katakan bahwa kisah yang terkait dengan Daud, Talut, dan Jalut itu banyak menginspirasi para cendekiawan. Termasuk saya itu terinspirasi. Dan kemudian terdorong untuk menawarkan gagasan tentang arti penting strategi perjuangan yang tepat untuk melawan kezaliman yang didukung oleh kekuatan yang di atas kertas itu diperkirakan mustahil untuk dikalahkan. Saya katakan kekuatan seperti apapun, bahkan didukung oleh sistem yang sangat kokoh, itu bisa dikalahkan biiznillah, dengan izin Allah. Tetapi kita sebagai manusia itu harus punya ikhtiar untuk membangun strategi yang tepat untuk bisa mengalahkan orang-orang dan sejumlah orang, bahkan kelompok manusia yang di atas kertas itu diperkirakan mustahil untuk dikalahkan oleh siapapun pada saatnya ketika mereka itu berkuasa. Saya ingat terhadap firman Allah yang pernah saya baca di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah mulai ayat 249 sampai ayat 252. Di dalam ayat itu Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binaharin faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi fa syaribu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah bi'idznillah. Ini yang saya tekankan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu as-sabiqin. Falamma barazu bijaluta wa junudi qalu rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Fahazamuhum bi'idznillah wa qatala Dawudu Jaluta wa ataahu Allahul mulka
wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha' walaula daf'allahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Nah, ini yang saya coba untuk saya renungkan mulai ayat 249 sampai ayat 252 dari surah Al-Baqarah. Di dalam kitab tafsir yang saya baca dikisahkan bahwa setelah Talut itu menjadi raja Bani Israel dan kekuasaannya semakin kuat, mereka bersiap-siap memerangi musuh mereka. Dikisahkan terkumpullah hampir 80.000 pasukan Bani Israel. Nah, ketika Talut bertolak dengan pasukan Bani Israel yang sangat besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka agar jelas siapa yang kokoh dan menang, siapa pula yang tidak. Kemudian Allah akan menguji Anda dengan satu sungai, maka siapa di antara Anda yang minum airnya ia durhaka, sehingga janganlah dia mengikuti kami karena tidak ada kesabaran dan keteguhan karena kedurhakaannya. Dan siapa yang tidak minum air itu, sesungguhnya dia pengikutmu, dia pengikut dari Taurat itu, kecuali menceduk dengan seseduk tangan. Tidak ada dosa atasnya berbuat demikian. Mudah-mudahan Allah memberkahi lalu mencukupi. Nah, ini yang dikatakan sebagai ujian ketaatan kepada pemimpin dan ujian untuk bisa mendeteksi seberapa mungkin mereka itu akan bertahan ketika menjadi pejuang. Nah, ujian ini menampakkan hikmah Allah ketika memilih Talut sebagai raja Bani Israel. Allah ingin menunjukkan kepada Bani Israel bahwa Talut memang seorang yang punya keahlian membangun atau menyusun strategi perang. Beliau membawa pasukan yang sudah pernah kalah, bahkan terjajah dalam sejarah peradaban mereka. Nah, sekarang dia kerahkan mereka menghadapi tentara penjajah dengan kekuatan dan persenjataan yang lengkap. Oleh karena itu, tidak mungkin menghadapi tentara musuh kecuali dengan kekuatan yang melebihi lawan, dan itu caranya hanya satu, dan cara untuk menghadapinya satu, yaitu dengan menggunakan kekuatan hati dan keyakinan yang kita terjemahkan sering dengan kita terjemahkan dengan adanya kemauan dan keberanian untuk menang. Bangun kemauan kuat dan keberanian untuk menang. Yakinkan pada semua orang bahwa kita akan menjadi pemenang. Nah, kekuatan yang siap menundukkan keinginan syahwat dan mengalahkan desakan atau dorongan kebutuhan sesaat, serta sanggup mengedepankan ketaatan terhadap pemimpin dan setiap keadaan. Jadi orang yang akan menjadi pemenang adalah orang yang memang sejak awal itu punya kemauan dan keberanian untuk bisa menjadi pemenang dalam pertarungan yang mungkin sangat berat untuk mereka lakukan, karena musuhnya itu terlalu hebat, terlalu kuat, terlalu kokoh untuk bisa dikalahkan. Nah, sekarang ini saya selalu mengatakan begini, banyak musuh-musuh kita yang ada di hadapan kita itu yang terlalu kuat untuk kita lawan, tapi kita tidak punya pilihan lain kecuali untuk melawan. Jadi kalau kita itu mundur, kita hancur. Kalau kita maju, mungkin kita akan terluka. Jadi kemungkinan yang paling mungkin kita pilih adalah maju dengan kemungkinan terluka. Dan bahkan saya selalu mengatakan, ketika ada dua pilihan, mundur kita pasti kalah, maju kita mungkin menang, maka yang harus kita pilih adalah maju untuk melihat kemungkinan adanya kemenangan yang ada di depan mata kita. Jadi kalau kita menyerah sudah pasti kalah. Kalau kita melawan, ada kemungkinan untuk menang. Dan itu yang pernah saya buat sebagai kuruan. Jika ada dua pertandingan waktu itu. Yang satu itu pertandingan antara Barcelona dan rivalnya Real Madrid. Di atas kertas
Real Madrid akan kalah karena sudah 2 kali dikalahkan oleh Barcelona. Tetapi ternyata waktu itu masih ada Ronaldo. Dia bersama kawan-kawannya itu punya keyakinan saatnya sekarang menunjukkan bahwa kita bisa menang. Ternyata perjuangan Ronaldo dan kawan-kawan di Real Madrid itu membuahkan hasil yang luar biasa. Real Madrid bisa mengalahkan Barcelona dengan angka 2-1 pada waktu itu. Saya masih ingat itu, tapi kapan tanggalnya saya tidak ingat lagi. Tetapi waktu itu memang perjuangan untuk menang melawan Barcelona sangat berat karena Barcelona sedang berada pada puncak penampilannya, on fire. Dan waktu itu Real Madrid agak tersyok karena di klasemen itu dia berada pada peringkat keempat, karena Barcelona waktu itu berada di puncak penampilan dan menempati ranking 1 pada pertandingan atau kompetisi itu. Wah, ini namanya Kamil Abdurrahman Kamil Amrullah, ini cucu saya yang solid gitu. Nah, baik, saya coba untuk saya kemukakan secara ringkas. Senjata semacam apapun itu tidak akan banyak berguna kecuali ketika dipegang oleh orang-orang yang punya kepayuan untuk menggunakan senjata itu dan punya keyakinan bahwa dengan senjata itu dia bisa memerangi musuhnya. Dan pada saat itu ada senjata yang luar biasa yang dimiliki oleh pasukan Talut, yaitu berupa kesabaran. Kesabaran ketika mereka berperang, dan perang yang memakan waktu agak lama itu pun pasti akan melelahkan. Nah, ujian yang pada waktu itu diberikan oleh Allah kepada Talut dan tentaranya itu adalah membangun kesabaran untuk menghadapi musuh yang sangat kuat, yang kata orang pada waktu itu dia akan terkalahkan oleh siapapun. Dan betul, dengan sikap istiqamah yang dimiliki oleh pasukan Talut, pasukan itu kemudian bisa bertahan. Tapi ternyata di dalam cerita ketika menyeberangi sungai yang pada saat itu memang sangat berat, hanya tersisa sekitar 313 orang pasukan yang berani melawan pasukan Jalut. Mereka inilah yang benar-benar memiliki kekuatan, kesabaran, karena keimanan yang tunggu dan sikap tawakalnya kepada Allah. Nah, ternyata orang-orang meyakini, yang betul-betul meyakini bahwa ketika Allah bersamanya, mereka akan bisa memenangkan pertarungan apapun. Itulah yang akan bisa membuat musuh itu sulit mengalahkannya. Dan kekuatan mereka itu intinya pada kesabaran mereka ketika berhadapan dengan musuhnya. Sehingga selalu saya sampaikan, kami atin kalilah galabat antan kathirah biidznillah. Betapa banyak terjadi golongan yang sedikit, kelompok kecil itu bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Nah, dengan keinginan dan kehendaknya semua itu terjadi, dan pada saatnya pasukan Talut itu memenangkan pertarungan melawan pasukan Jalut. Nah, apa yang kemudian bisa saya sampaikan di sini? Allah itu menangkan pertarungan itu bukan karena kita itu kuat, tetapi kita diberi kekuatan untuk bisa melawan apapun dan siapapun yang sangat kuat. Dan ternyata kolaborasi Talut pada waktu itu dikatakan sangat bagus, karena ada seorang yang bernama Daud yang ternyata ikut serta dalam pasukan Talut, yang ternyata Daud yang tidak diperhitungkan itu punya kekuatan yang luar biasa. Diceritakan Daud itu tubuhnya kecil untuk ukuran orang-orang pada waktu itu, dan banyak orang yang tidak yakin dengan kemampuannya, tetapi dengan kekuatan iman yang ada di dalam diri Daud dan keberanian untuk melawan apapun dan siapapun, karena keyakinannya bahwa Allah bersamanya, ternyata Jalut dan pasukannya itu kalah.
Dan bahkan pada waktu itu diceritakan Jalut menantang bertempur 1 lawan 1. Dan pada saat ditantang itu pasukan Talut tidak ada yang berani menghadapinya. Padahal ketika itu Talut sudah mengumumkan bahwa siapa yang bisa membunuh Jalut akan dinikahannya dengan putrinya yang diberi dan diberi separuh kerajaan. Nah, tetapi Daud pada waktu itu tidak tertarik dengan tawaran itu. Yang dicari oleh Daud itu adalah satu, ridha Allah. Dia minta izin pada Talut untuk maju, tetapi waktu itu dicegah oleh Talut. Akhirnya Daud maju sendiri dan menyambut tantangan Jalut dan bisa membunuh raja kafir yang zalim itu dengan keberanian, kekuatan, kesabarannya. Dan betapa indah pada waktu itu tentara Talut itu betul-betul mengalami kemenangan yang luar biasa. Dan itulah yang dikatakan ketika Allah beri izin, tidak ada yang tidak bisa terjadi. Talut dan tentaranya kembali ke negeri mereka. Dan Daud meskipun hanya ingin mendapatkan oleh Allah janji Talut kepada siapapun yang berani melawan Jalut untuk berperang, dia akan dinikahkan dengan putrinya dan membagi separuh kerajaannya. Ternyata kemudian Allah memberi karunia kepada Daud untuk bisa menjadi orang yang memimpin Bani Israel dengan kekuatan yang namanya hikmah, yaitu nubuwah yang meliputi syariat yang mulia dan jalan yang lurus. Dan itulah pertolongan Allah yang kemudian memberikan kemenangan kepada Daud dan Talut atas orang yang sangat sombong pada waktu itu yang bernama Jalut dan tentaranya. Kenapa? Kiprah dari kisah ini. Ternyata orang yang sombong itu bisa dikalahkan oleh siapapun dan berada. Allah tidak suka terhadap orang yang sombong, dan Allah betul-betul mencintai orang-orang yang bersikap sabar. Keberanian Nabi Daud dan keberanian Talut dan tentaranya yang kemudian melahirkan kesabaran, itulah yang akan bisa menjadi modal bagi orang untuk berperang melawan apapun dan siapapun. Dan itulah rahmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman. Sehingga selalu saya mengatakan, dengan iman dan kesabaran, insya Allah kita akan jadi pemenang dalam pertarungan apapun, dimanapun, dan berhadapan dengan siapapun. Oleh karena itu, mari kita berperang dengan iman dan kesabaran, termasuk ketika kita berjuang untuk meraih sesuatu. Jadikan iman sebagai pijakan awal untuk berangkat, dan jadikan kesabaran untuk menyertai perjuangan kita. Insya Allah dengan iman dan kesabaran kita akan berhasil mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah. Dan jangan pernah kita kecewa ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak seperti apa yang kita harapkan, karena Allah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Dan ketika kita menangkan pertarungan apapun, dimanapun dan melawan siapapun, jangan sombong, karena Allah tidak suka terhadap orang-orang yang bersikap sombong. Inilah yang selalu saya sampaikan. Mari kita buang kesombongan dimanapun dan kapanpun kita berhadapan dengan siapapun. Jadilah orang yang tetap bersikap rendah hati. Dengan iman dan kesabaran kita berjuang. Mudah-mudahan dengan kekuatan iman dan kesabaran kita akan menjadi orang yang terbaik dan memenangkan setiap kompetisi yang kita lalui di dalam hidup ini, termasuk kompetisi untuk melawan setan dan perangkat-perangkat nilai yang ditawarkan, serta kemenangan kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.